Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menari campak di kampung kenanga, campak ditari penuh pesona. Bulan bahasa dan sastra mengikat kita semua. Menjalin Indonesia dari Bangka Belitung siap memberi warna. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi setiap tahunnya mengadakan kegiatan ikonik setiap bulan Oktober. Menari campak di kegiatan tersebut adalah bulan tari bahasa dan sastra. Bulan bahasa pada kesempatan kali ini Kantor Bahasa Kepulauan Jalin Indonesia dari Bangka Belitung siap bahasa dan sastra dengan mengadakan kegiatan dan pembinaan bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kegiatan ini setiap tahunnya mengadakan untuk memberi kegiatan ikonik setiap bulan Sumpah Pemuda. Kegiatan tersebut untuk adalah bulan bahasa dan sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini diharapkan seluruh masyarakat tetap semangat dan bertekad bulan bahasa dan sastra Indonesia dengan mengadakan kegiatan khusus Jalin Indonesia dari Kepulauan Bangka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini bertujuan bukan hanya untuk memperingati 93Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas secara umum. Tugas dan fungsi ada dua hal. Yang pertama adalah di bidang pengembangan. Dalam bidang pengembangan itu terkait dengan penyusunan tata bahasa, kamus, ensiklopedi, sastra Melayu, peta bahasa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan yang terkait dengan fungsi pembinaan dan pemasyarakatan bahasa Indonesia dan daerah, itu misalnya yang sudah kami lakukan adalah penyuluhan bahasa Indonesia, pendidikan dan pelatihan atau bengkel bahasa dan sastra, ya, pembinaan sastra, komunitas literasi, penerbitan buku dan jurnal, pelaksanaan temu kebahasaan dan kesastraan, mengintensifkan lomba kebahasaan dan kesastraan, misalnya lomba menulis esai, lomba membaca puisi, lomba debat bahasa Indonesia, terus penghargaan penggunaan bahasa Indonesia di instansi pemerintah maupun di sekolah-sekolah yang sedang berlangsung saat ini. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa selain pengembangan dan pembinaan, Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung adalah mengawal bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 63 Tahun 2019. Intinya pemartabatan bahasa Indonesia di ruang publik dan di badan publik atau di seluruh Indonesia. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan bahasa asing. Politik bahasa nasional kita yang pertama adalah mengutamakan bahasa Indonesia, kedua melestarikan bahasa daerah, dan yang ketiga adalah
menguasai bahasa asing. Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki beberapa layanan kebahasaan. Yang pertama berupa fasilitas pelaksanaan, pengkajian, dan pemasyarakatan bahasa dan sastra. Yang kedua, pemberian layanan informasi kebahasaan dan kesastraan antara lain, memberikan referensi dan masukan terkait kebutuhan data dan panduan kebahasaan, lalu pemasyarakatan bahasa yang berarti Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyediakan tenaga ahli berupa narasumber dalam memasyarakatkan bahasa dan sastra. Selain itu, Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyediakan saksi ahli sebagai saksi dalam hal penggunaan bahasa yang berkaitan dengan hukum. PNS dan 6 orang PPNPN. Struktur kepegawaian kantor bahasa terdiri dari kepala kantor, petugas tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung memiliki laman dengan alamat kantorbahasa.babel.kemdikbud.go.id. Dan untuk media sosialnya bisa diakses untuk di Instagram dengan alamat Kantor Bahasa Babel, Facebook di Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu juga memiliki jurnal online dengan alamat sirokbastra.kemdikbud.go.id. Selain itu juga Kantor Bahasa memiliki kamus bahasa Melayu Bangka Belitung berbasis
tentunya bertujuan untuk memartabatkan bahasa Indonesia baik di ruang publik, instansi, dan terkhusus untuk kecakapan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Besar harapan kami, Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung dapat memberikan kontribusi yang semakin baik bagi dunia pendidikan dan upaya pemartabatan bahasa Indonesia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemampuan berbahasa adalah cerminan cara berpikir. Seseorang yang berbicara dengan tertib, cermat, dan sesuai dengan kaedah yang berlaku dapat dikatakan orang tersebut berpikir tertib dan cermat. Demikian halnya pemakaian bahasa di ruang publik dan badan publik merupakan cerminan bahasa di tempat tersebut. Bersama Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saya Erzaldi Rosman, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, mengajak masyarakat untuk mengutamakan bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing, dan melestarikan bahasa daerah. Polri sebagai salah satu badan publik yang bertugas melayani dan mengayomi masyarakat juga tidak lepas dari penggunaan bahasa. Personil Polri memiliki interaksi yang cukup tinggi dengan masyarakat lokal maupun mancanegara. Untuk itu, personil Polri harus memiliki dan menguasai bahasa yang benar, baik itu bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa asing. Dengan adanya kantor bahasa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berharap Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat bersinergi dengan Polri guna meningkatkan kecakapan sumber daya manusia di lingkungan Polda Bangka Belitung. Visi kita, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Salam literasi. Saya mengapresiasi keberadaan kantor bahasa di Bangka Belitung, yang mana kantor ini telah berkontribusi untuk bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melatih dan mendidik PNS yang internal provinsi maupun dari vertikal, sehingga bahasa Indonesia kita ini semakin lestari, semakin maju. Dan selanjutnya kami menghimbau kepada seluruh stakeholder dan warga masyarakat agar kiranya dapat mengutamakan bahasa Indonesia ini, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing dalam konteks kita warga dunia, dalam rangka kita pergaulan dan dalam rangka globalisasi. Pemakaian bahasa Indonesia merupakan cerminan masyarakat pemakai bahasa Indonesia. Apabila orang berbahasa Indonesia dengan cermat, tertib, disiplin, dan taat aturan, itu juga sudah menggambarkan bahwa orang tersebut sudah bisa berpikir secara cermat, tertib, disiplin, dan taat pada aturan. Kepala Dinas Kearsipan dan Pustaka Provinsi Kepulauan Belitung mengucapkan sukses untuk kantor bahasa dan salam literasi. Masakan kami budak badan masakan. Aduh sayang badan masakan, mencari ni makan. Mencari makan suara, saudara jual suara. Nana, nana. Mencari makan suara, jual suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi di bidang pengembangan, pembinaan, pemasyarakatan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kegiatan pelindungan adalah konservasi sastra dan atau tradisi lisan Becampak yang sedang kita lakukan hari ini. Jadi ini salah satu bentuk pelestarian pelindungan terhadap sastra tradisi lisan Becampak di Kepulauan Bangka Belitung. Dahulu Becampak hampir di seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung gampang dan mudah ditemui. Tapi saat ini karena berbagai faktor, terutama perkembangan informasi teknologi yang begitu pesat, akhirnya sekarang sulit ditemukan tradisi lisan Becampak. Walaupun demikian, kita bersama-sama masyarakat di Desa Ulai, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, kita hari ini telah melaksanakan konservasi tradisi lisan Becampak. Semoga ini bisa menjadi momen ke depan agar Becampak tetap lestari di Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Matahir, umur 56. Nama saya Abdul Ahmad, lahir di Dusun Pulai, umur 68 tahun. Terjun kesenian campak 13 tahun umur. Nama saya Rohala, umur saya 52. Terjun kesenian campak dari umur 9 tahun. Saya ini Maijah, umur saya 66 tahun. Saya untuk membina campak dari 10 tahun mungkin sampai sekarang. Ya, tidak ada berhenti-henti. Kalau saya ini. Nama saya M. Ali Patan, umur 52. Bagian ikut keseniannya dari umur 15 sampai sekarang. Ikut-ikutan, tapi inilah kami ikut-ikutan. Nama saya Rusni, umur 51. Ikut campak umur 9 tahun. Namanya siapa, usianya berapa? Bayo, umur 76 tahun. Sejak kapan mulai bercampak? Dari umur 12 tahun. Kak dari umur 12 tahun sampai kak dia ngitung. Tapi umurnya adalah hika lah ngitung. Ayu saya, abang saya dulu. Sebenarnya bercampak itu apa toh? Campak itu kalau dulu sebenarnya campak ya ngesai hidup, masuk keseniannya ngesai hidup, mencari nyampak sebenarnya. Sejarah campaknya mencari. Kalau nana dekat orang dia beli uang. Kalau perempuannya diborong ngerti ya. Orang ambil campak. Orang betina, orang tua perempuan di ke kampung si A sekian borong. Diburung dibayar kan semalam punya dulu kan berapa sen? Paling 100 rupiah. Kak madam merpo belane dia lah jutaan arti ya. Lah jutaan mendulu paling Kak merpo 5-10 rupiah. Lagi uang. Lagi ringgit dulu. Ada pantun pasti. Pantunnya menyambelaga anak kata ini perempuan. Ya tadi kan lah ada kan cundul. Besar pantun nama. Anak kata dulu pernah kena kan cerita dikit. Pernah kena kita nih tarik anak kata olah cinta lah. Cinta. Udah lama udah kena. Ada pantun. Sudah lama tidak ke ladang. Padi balok berdaun nalos. Sudah lama tidak memandang badan kamu menjadi kurus. Kenapa dia datang alamat dia? Belaga nama. Belaganya dalam pemain campak. Kalau betarinya, kalau sama pandai kamar jangan-jangan air mata netes. Kalau campak nih. Kenapa seperti itu? Rindu.
rindu dengan sedih, kasih sayang. Kalau campak, saya tadi atau dia kan, atau dia nangis atau ngenang kawan-kawan atau dulu kan, semenjak remaja sekarang dia berpikir atau kawan-kawan atau main campak, ratusan sudah punah semua sekali. Makanya saat atau menginterview lah, atau ngerenung, atau nih akhir sekarang nih lagi kok atau lah kawan-kawan yang lain-lain lam senang tak, dia tendang berapa kelompok kami muka tendang lam senang tak, lagi kok atau nih. Kelapa pun juga nih lah, kamar yang kacong nih lah. Berarti dulu dengan sekarang apa beda campak? Dia beda. Dia beda. Kalau sama pandai tak ada akan beda. Dia beda. Kalau sama pandai. Dia beda. Dia baca dia beda kalau campak. Dia kena dibudip mana-mana dia kena. Kalau asli benar. Kalau asli benar. Kalau ada mudipnya, itulah gado-gado tumpang sari nama. Apakah anak-anak di sini bisa bercampak? Anak-anak generasi muda. Kira-kira dirayu atau dibujuk, nak bisa ya. Kira-kira kalau diterap dengan kata-kata, dengan omong, dengan rayu di, insya Allah mudah-mudahan. Kira-kira kalau ada perkembangan nikah nih, dia ada berkembang masalah nih kak dia. Jadinya ada kegiatan masalah ya. Untuk apa sih? Nah iya. Sebenarnya. Apa harapan Atok ke depan untuk kesenian bercampak ini? Harapan Atok? Harapan jangan dimusnah, jangan dimatikan maksud saya, nak dikembangkan. Atau lagi sedikit umur soal. Dalam lagi umur. Dia boleh melana ya. Lama sendiri ya saya dalamnya Allah. Jadi maksud saya, andai kata jika nak nyambung campak nih, jika sering-sering datang kan. Jadi penggemar ya, yang cucung-cucung kayak kan dile maunya. Dari generasi ya. Dia pun bisa atau dia kawannya. Nih dia gembira. Masalah ya kawan dia pun. Willy Siswanto dengan puisinya Seluloid Anak Buta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam ini saya bersama-sama dengan Kepala Lembaga Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bapak Yani, didampingi oleh Kepala Pendidikan Diknas Kota Pangkal Pinang, hadir Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Kesehatan, kawan-kawan semua dalam rangka bincang santai didampingi dengan senior saya Bang Sahril di sana, juga ada teman saya Bang Doi di sana, lengkap semua ada di sini dalam rangka sekali lagi bincang santai membahas masalah penggunaan bahasa Indonesia yang benar dalam lingkungan kita sehari-hari. Di bincang ini dikemas dengan suasana yang santai, sambil live musik, duduk santai, penampilan santai, sambil makan gorengan ada di sini, roti bakar, tetapi tidak mengurangi makna dari pembicaraan kami malam hari ini. Mudah-mudahan ada hasilnya nanti, apalagi saya didampingi oleh pakarnya ini Pak Yani terkait lembaga bahasa. Kita saksikan bersama, mudah-mudahan bermanfaat dan menarik tentunya. Terima kasih. Ya.